Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta kita iringi dengan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah juga kita sudah selesai 1 bulan lebih kurang melaksanakan ibadah puasa dengan latihan penempaan iman. Mudah-mudahan amal ibadah kita mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang kami muliakan, kita berusaha menggapai tingkatan yang paling tinggi itu dengan segala kemampuan, kemauan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan kita kembali suci, fitrah, dan insya Allah tentu kita sesuai dengan janji Allah dan Rasul akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana memelihara dan mempertahankan keimanan yang sudah ditempa itu, ya, nilai takwa yang sudah kita peroleh. Karena sesudah Ramadan ini kehidupan kita semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Ya, iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah dan bisa berkurang dengan maksiat yang selalu menghampiri kehidupan kita ini. Ya, hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu kita baca firman Allah dalam surah Muhammad ayat 2. Allah mengingatkan, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita dengan mempertahankan iman dan amal saleh itu kita akan diangkatkan semua kesalahan dan diperbaiki kehidupan kita ini, tentunya di dunia, dan diperbaiki juga untuk sampai ke akhirat nanti. Allah katakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, kemudian dia beriman dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran yang membawa kebenaran bahwa al-haqqu min rabbihim, ya, itu benar dari datangnya dari Tuhan mereka, dari Allah. Kaffara anhum sayyi'atihim, diangkatkan oleh Allah semua kesalahan kita. Wa aslaha balahum, dan diperbaiki keadaannya, kehidupannya. Hadirin yang kami muliakan, jadi sehubungan dengan itu memang tantangan kita hari ini sangat berat. Ya, kita tahu Bapak-bapak, sesudah ini, ya, sesudah pemilu dan macam-macam yang terjadi, ya, kemarin malam sudah diumumkan katanya harga minyak pun sudah naik, BBM.
Ya, kalau di Jawa itu tidak ada lagi itu pertalite, tapi di Padang masih, alhamdulillah masih ada pertalite. Nah, tentu sebentar lagi akan naik. Pajak naik, listrik naik. Kami kebetulan di rumah itu ada tanah sedikit, itu naiknya itu bukan 100% Pak, lebih dari 200% PBB-nya. Masya Allah ya, subhanallah. Dan itu membebani, harga-harga naik, semuanya pada terpekik ya dalam kondisi yang ada saat ini. Oleh karena itu ya, saya juga prihatin kemarin masuk sebuah WA di HP kita, peristiwa yang menyayat hati. Seorang suami membunuh istrinya karena kedesakan kehidupan. Istrinya mau pergi pengajian taklim, dipukul dari belakang oleh suaminya. Suaminya umur 40, istrinya 44, muda. Kemudian dimutilasi, dipotong-potong, lalu dibawa keliling kampung, ditawarkan siapa yang mau beli daging istri saya. Ya, siapa yang mau beli daging istrinya? Rupanya setelah ditangkap, diselidiki, anaknya main game, main judi online sampai 100 juta lebih utangnya. Nah, itu yang membuat dia panik. Sudahlah miskin, anaknya seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, saya sampaikan tantangan yang besar itu sekarang. Berapa hari yang lalu Muhammadiyah mengadakan pertemuan dengan wakil gubernur. Beliau menyatakan hampir 1 bulan Ramadan itu dia pergi ke masjid-masjid. Nah, apa yang disaksikannya? Ternyata tidak ketemu remaja-remaja yang ikut sholat berjamaah bulan lalu. Dia prihatin. Oleh karena itu dia menganjurkan memang mubalik kita ini supaya memakai alat ya media sosial ini untuk menyampaikan dakwah sehingga sampai kepada mereka ya. Nah, saya pikir ini bagus, tapi tantangan di balik itu hadirin yang kami muliakan. Kalau anak-anak kita ini hanya mendengar pengajian melalui media sosial tapi dia tidak datang ke masjid, padahal yang diharapkan itu kan meramaikan masjid beribadah. Nah, tantangan di balik itu juga sampai kita kaji hadirin yang kami muliakan. Anak-anak kita sekarang belajar melalui online semenjak Covid. Ya, apa yang akan terjadi dari segi transfer ilmu? Ini tantangan, tantangan. Belum lagi gambar-gambar yang aneka ragam itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Belajar secara online itu transfer ilmu bisa, hadirin. Tapi attitude-nya, kepribadiannya tidak dapat, skillnya tidak dapat. Dia belajar sambil ongkang-ongkang, ya. Yang penting kan mukanya nampak. Sambil angkat-angkat kaki dia belajar. Etikanya rusak. Ini persoalan tantangan. Jadi kalau sekarang banyak kita temukan anak-anak kita yang tidak berakhlak, anak-anak kita yang tidak berbudi pekerti, mahasiswa tidak mau tahu dengan lingkungan segala macam, ya karena ya, hanya orang memberikan materi itu hanya sekadar transfer ilmu. Tidak ada pembinaan kepribadian, akhlak dan segala macam. Ini tantangan hadirin yang kami muliakan, belum beban berat kehidupan. Nah, oleh karena itu barangkali mempertahankan keimanan yang sudah kita peroleh dan dengan tantangan yang ada ini, Bapak-bapak, memang sangat berat bagi kita umat Islam. Nah, untuk itu barangkali kami juga ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah, yaitu yang disampaikan oleh Abu Ayyub ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilnil jannata.
Ya Rasulullah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, berikanlah, tunjukkanlah aku amal yang membuat aku bisa masuk ke dalam surga. Nah, kita sudah mendapat tiket ke surga, katakanlah masing-masing kita, karena kita beramal dalam bulan Ramadan. Tiketnya sudah dapat, tapi dengan tantangan bisa tiket ini juga habis. Oleh karena itu, kalau kita simak di sini hadirin yang kami muliakan, ketika laki-laki dari desa ini bertanya kepada Nabi, faqalul qaum, berkata para sahabat, malahu, apa itu yang dilakukan oleh laki-laki itu? Apa maunya? Dia tanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, arabun malahu, tentu ada kebutuhan dan kepentingannya. Lalu Nabi melanjutkan perkataan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki itu, apa kata Nabi, pesan Nabi? Ya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Supaya kamu beribadah kepada Allah tidak dicampuri sedikit pun dengan perbuatan syirik. Ini masalahnya kaitannya juga dengan iman. Iman, akidah kita yang tidak rusak, tidak bercampur dengan syirik sedikit pun. Wa tuqimus shalah, dan kamu kerjakan, tegakkan salat, pelihara salat. Wa tu'tiz zakah, dan kamu berikan, tunaikan zakat. Yang terakhir, wa tusilur rahim, dan kamu pelihara hubungan silaturahim. Nah, hadirin yang kami muliakan, untuk terkait dengan ayat tadi, beramal soleh, mari kita lakukan, kita pelihara, mulai daripada ibadah kita yang tidak bercampur dengan syirik, keimanan yang tidak bercampur dengan syirik, senantiasa mengerjakan sholat seperti yang kita sebutkan tantangan tadi. Yang diminta itu meramaikan masjid. Anak-anak kita itu tidak banyak yang datang ke masjid karena memang mereka, ya udahlah, kita mendengar ilmu saja melalui Facebook. Ini yang disampaikan oleh Wakil Gubernur dalam pertemuan kami beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian menjaga hubungan silaturahim antar keluarga, antar masyarakat, karena sekarang media sosial ini juga dipergunakan oleh kawan-kawan yang lain untuk memecah belah umat, mengadu domba, fitnah dan sebagainya. Ini tantangan pada kita. Mudah-mudahan jamaah Masjid Taqwa kita konsisten dengan keimanan yang sudah kita peroleh, kita pelihara dengan baik sehingga tiket kita untuk masuk surga tetap kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.